Halo, sahabat berproses. Iya, selamat siang teman-teman sahabat berproses di sini. Selamat datang di RB Live pada siang hari ini. Aku ucapin dulu selamat hari Jumat. Aku yakin pasti teman-teman di sini ada lagi kerja atau mungkin lagi magang atau mungkin lagi santai-santai aja di rumah makan siang setelah ibadah Jumat. Sebelumnya kenalin dulu, halo aku Irfan, aku adalah salah satu tim dari Ruang Berproses yang siang ini bakal nemenin teman-teman di sini beberapa waktu ke depan untuk Instagram Live Ruang Berproses. Nah, tema pada siang hari ini obrolan kita adalah New Year New Spirit Smart Goal for 2021. Nah, memang kemarin 2020 itu lumayan menantang, banyak sekali rintangan yang sebenarnya kita bahkan nggak pikirkan akan kita lewatin, tapi tiba-tiba ada gitu. Yang memang kadang-kadang membuat kita tertantang, ada juga kecewa, tapi pokoknya campur aduk. Tapi here we are, sudah di 2021. Sebelumnya aku ucapin dulu congratulations buat teman-teman di sini yang sudah melewati 2020 dengan indahnya. We are all here dan gue yakin pasti teman-teman di sini sahabat proses maunya sudah lebih kuat, lebih luar biasa di pokoknya menjadi a better person. Nah, itu sudah 2020 dan sekarang sudah 2021. Sekarang sudah masuk minggu kedua, nggak kerasa loh ya, ternyata udah minggu kedua. Dan kita ada kali ya baiknya untuk kita start this year on the right foot, biar kita tuh tahu enaknya gimana nih 2021 mulainya. Apakah akan enaknya, apa kita setting goalsnya yang seperti apa gitu. Nah, untuk memulai 2021 ini biar kita punya gambaran apa yang kayaknya bisa dicanangkan di 2021, sudah bersama kita Kak Eukaryastianika Teofani, seorang clinical psychologist dan juga part of Paradigma Self. Maaf tadi rada terputus ya sinyalnya. Tapi sebentar, maaf. Sinyalnya kayaknya rada ini ya. Sudah kembali lagi teman-teman? Oke. Jadi itu tadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Eukaryastianika, seorang clinical psychologist yang juga bagian dari Paradigma Self Development Center. Langsung kita invite aja kali ya. Selamat Halo, Kak Nika. Kak Irfan. Halo, hai teman-teman sobat berproses. Iya, Kak Nika gimana nih 2021 Iya, udah masuk 2 minggu, apa yang dirasakan mungkin mulai-mulai awal ini? oke, 2021 kalau buat aku pribadi nih ya, jujur emang satu tahun yang penuh harapan sih kalau buat aku. Karena kan ya kita tahu sendiri 2020 kan berjalannya nggak sesuai harapan banget ya. Banyak dari kita tuh yang udah ngeset ngeset banyak target tapi meleset, bahkan sama Nah, sekali nggak bisa di achieve gitu kan. Jadi 2021 ini ya waktunya kita untuk ngeset harapan baru dan pastinya harus punya semangat yang baru gitu. betul, betul. Makanya New Year New Spirit ya kali ini kita bakal ngomonginnya. Nah, Ya, betul. tanya dulu nih, kalau untuk Kak Nika sendiri itu tipe-tipe yang kalau pengen tahun baru itu bikin resolusi atau yang ya udah let it flow aja gitu. Mm. Sebenarnya aku kayak tipe yang apa ya, 50-50 sih sebenarnya. Hmm, Kalau misalnya aku emang sudah bikin target gitu ya, cuman kalau misalnya target itu nggak tercapai, aku biasanya akan mengevaluasi sebenarnya yang kurang nih di apanya nih, dari emang usaha akunya atau emang dari keadaan yang memang nggak memungkinkan gitu. Tapi kadang juga ya ya let it flow gitu. Kadang bukan let it flow sih, jatuhnya kayak ya udahlah menerima aja karena memang aja kita gitu. udah berusaha, tapi kan situasinya yang nggak memungkinkan kan gitu. Hmm, Tapi ya tetap tetap aku bikin target gitu. Bukan berarti terus kondisinya kayak gini terus kita pasrah, ya jangan gitu. Jatuhnya nanti kan apa ya, nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan dari hidup kita kan benar, benar, gitu. benar. Jadi tetap ada goals, tapi juga ada sisi berserahnya gitu lah. Jadi ada berusaha sama berserahnya juga gitu ya. Iya, betul betul. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Kak Nika sendiri nih, sebenarnya apa sih Mm-mm. fungsi memiliki resolusi tiap tahunnya gitu?
fungsi untuk memiliki resolusi gitu ya, itu akan membantu kita untuk apa ya, istilahnya kayak keep in shape gitu. Jadi ketika kita punya resolusi, paling nggak kita tuh tahu kita mau kemana, hidup ini tuh mau dibawa kemana gitu. Karena kan resolusi itu kan salah satu termasuk yang tujuan gitu ya. Mm-mm. Tujuan kita buat ke depan ini akan gimana gitu. Kalau kita hidup nggak punya tujuan, itu akan sia-sia banget sih sebenarnya gitu. Akan buang-buang waktu karena ketika kita menghadapi satu hal atau satu masalah ke depan, kita nggak akan tahu nih cara ngatasinnya gimana, karena kita nggak Mm-mm. punya target. Jadi kayak target itu sebagai pedoman juga gitu, kamu harus ngarah kemana, harus melakukan apa, gitu. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya target, ya akan ya gampang banget terombang-ambing gitu loh. Dan kalaupun ada masalah, itu kita nggak bisa cepat bangkit, karena kita nggak ada tujuan kan. Kalau kita ada tujuan, kita ada target, itu akan bantu kita untuk bisa cepat bangkit lagi nih. Misalnya aku lagi down atau lagi ngedrop, tapi aku tahu tujuanku tuh apa dan itu belum tercapai. Jadi kayak effort kita akan lebih gitu ketika kita punya target. Kalau kita nggak punya target kan jadi kayak sekalinya ngedrop, sekalinya ngedown, ya udahlah pasrah aja lah, nggak bisa bangkit karena itu juga nggak ada yang bisa aku capai gitu kan. Gitu. Jadi manfaat punya resolusi itu teman-teman. Akan menjaga kita tetap di dalam shape kita gitu. Jadi sebenarnya ini ya Kak, kalau misalnya kita lagi misalnya di tengah apalagi kemarin 2020 yang memang luar biasa tantangannya Mm-mm. hari berbeda-beda, kecemasannya juga tiap hari beda-beda, tapi ketika punya target, jadi kasarnya kayak dibangunin lagi, ingat lo tuh punya target ini yang harus dicapai gitu ya Kak kira-kira ya, jadi Mm-mm. bakar semangat kembali. Iya, betul banget. Kalau tahun lalu Mm-mm. itu kita mulai Januari awal-awal udah ada banjir. Habis itu Mm-mm. Februari lumayan tentram walaupun ada things here and there, mulai-mulai kedengaran kabar corona, Maret sudah Mm-mm. mulai dan Sudah mulai tuh. makin di tengah-tengah makin mengagetkan semuanya yang Mm-mm. sampai Mm-mm. kita tuh yang kayak ya sudah berserah saja gitu tadi ya. Nah, Mm-mm. tapi juga pasti banyak 2020 itu kan tahunnya cantik. Angkanya 20 Mm-mm. 20 banyak sekali yang Mm-mm. bikin plan di tahun Mm-mm. 2020. Nah, tapi kemarin itu karena tidak pasti, akhirnya banyak yang fail, banyak yang harus ditunda dulu. Mm-mm. Pasti itu teman-teman sahabat proses di sini mungkin juga ada yang terpengaruh semangatnya karena kemarin sempat di cancel hal-hal, ada beberapa yang harus ditunda. Nah, kalau untuk menurut kakak sendiri Mm-mm. paling mudah apa nih first step-nya untuk membangun semangat itu lagi bagi teman-teman yang kemarin sempat terpuruk di 2020? Mm-mm. Oke, buat teman-teman yang sempat terpuruk dan akhirnya merasa kayak kenapa sih kok tujuan itu susah banget dicari, kenapa kok tujuan itu susah banget ditemuin gitu. Meskipun kita sudah berusaha kayaknya tetap aja deh. Akhirnya balik lagi karena situasi, balik lagi karena kondisi pandemi gitu. Akhirnya ya udahlah pasrah gitu. Tapi sebenarnya kenapa tujuan itu kayak seolah-olah hilang dan kita susah buat nyari, susah buat nemunya itu karena ada beberapa hal gitu. Yang pertama itu karena kita salah fokus gitu. Jadi salah fokus itu karena kita lebih apa ya, lebih melihat hal-hal yang di luar sana gitu. Hmm. Misalnya kita melihat bahwa ya pandemi seperti ini gitu, atau mungkin buat teman-teman yang apa eh, apa ya tidak merasakan dampaknya secara langsung gitu ya, mungkin fokusnya kepada hal-hal lain gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mau mencari tujuan dan makna hidup itu harusnya kembali ke diri kita lagi gitu, ke inner self kita nyarinya gitu. Jadi bukan kita terpengaruh oleh dunia luar, tapi harusnya kita yang bisa memberi pengaruh ke dunia luar kayak gitu. Jadi jangan sampai salah fokus gitu. Terus hal yang kedua, kenapa tujuan itu susah dicari itu karena apa kita ini apa ya self awareness-nya masih kurang sih kadang gitu. Jadi kita belum benar-benar mengenal diri kita, belum benar-benar mengenal potensi kita, kelebihan kekurangan kita gitu. Akhirnya ketika kita mau bikin tujuan, kita sering bingung, sering gampang banget apa ya ikut-ikutan temen, sering gampang banget ikut-ikutan tren gitu. Karena itu sebenarnya kita masih bingung nih, belum kenal sama diri sendiri. Jadi kita belajar untuk kenali diri sendiri dulu gitu. Passionnya apa, sukanya apa, masternya di bidang apa, itu kita harus tahu gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini kita kadang
sebagai manusia gitu ya, kita pengen enaknya aja gitu, pengen gampangnya aja. Kita nggak mau berusaha untuk mengalahkan sesuatu yang itu menyenangkan buat kita gitu. Kadang kita males juga sih untuk berusaha, kadang kan gitu. Karena alasannya kembali lagi, ini kondisinya lagi kayak gini kok, lagi nggak memungkinkan, jadi ya udahlah gitu. Terlalu banyak excuse gitu istilahnya. Jadi apa? Padahal di situ tetap ada proses yang harus kita jalani gitu. Dan mengalahkan diri sendiri itu adalah challenge sih sebenarnya kan. Mengalahkan diri sendiri itu nggak gampang gitu. Mendorong diri kita untuk bisa bangkit itu nggak gampang, tapi mau nggak mau harus kita lakukan gitu. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mendorong, ya mau siapa lagi gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah kita tuh sering melakukan self sabotage gitu. Kita sering menyabotase diri sendiri dalam bentuk pikiran-pikiran yang pesimis, terus kita minder, itu tadi berhubungan dengan awareness yang di awal aku sampaikan tadi. Karena kita nggak mengenal diri sendiri, akhirnya kita gampang minder deh sama pencapaian orang, sama hasil yang bisa diberikan oleh orang lain gitu. Dan pikiran pesimis ini yang kadang seperti kita perkuat sendiri dengan perilaku kita gitu. Kita misalnya udah merasa pesimis, aku minder nih, aku gini-gini aja, sedangkan teman-temanku, sahabatku udah kemana-mana, udah nyampe apa pencapaiannya udah hebat-hebat, aku masih segini-gini aja gitu. Nah, itu kan akan semakin apa ya, memperburuk kondisi kita gitu, karena kita sudah tahu nih pandemi, kita lagi kondisi juga sulit, ya udahlah berhentilah pikir pesimis gitu, coba cari hal-hal yang di dalam dirimu itu tuh bisa untuk dikembangkan gitu loh. Jadi jangan kamu mensabotase dirimu sendiri gitu. Itu sih tadi ada 4 hal ya itu tadi. Jangan sampai 4 hal itu tadi yaitu salah fokus, kemudian sombong, maksudnya nggak mengenali diri sendiri, terus mau enaknya aja, terus sama yang tadi sabotase diri itu pesimis. Jangan sampai keempat hal ini tuh bikin kita jadi susah, jadi menghambat kita untuk menemukan tujuan kita gitu. Dan memang kemarin karena memang 2020 ini most of us kebanyakan juga mungkin teman-teman sahabat berproses juga bisa relate, memang tahun kemarin ini kebanyakan ruangnya itu sendiri, kayak contoh stay at home dan segala macam, dan sebenarnya waktu itu sebenarnya malah bagus buat mengenal diri sendiri juga berarti ya kayak. Iya, betul. Jadi 2020 sebenarnya ya memang ada plus minusnya gitu ya. Minusnya kita jadi kayak berjarak dengan yang lain gitu. Kegiatan kita juga jadi terbatas. Tapi di sisi lain itu memberikan waktu yang sangat cukup untuk kita bisa refleksi diri gitu. Betul. Kita melihat diri sendiri seperti apa. Mungkin ada skill-skill yang kita bisa, tapi kita selama ini belum explore, kita bisa explore kemarin nih banyak waktu di rumah. Atau mungkin yang kita eh, nggak tahu kalau kita bisa, pas kita nyoba ternyata bisa gitu. Aku kok suka juga ya ternyata gitu. Jadi banyak hal positif sebenarnya bisa kita ambil gitu. Betul, betul, betul. Teman-teman berproses di sini juga, sahabat berproses, kalau seandainya ada pertanyaan atau mungkin pengen sedikit cerita tentang 2020-nya, boleh banget langsung taruh aja di comment section. Nah, tentang 2020 nih yang kemarin, dan kita juga memijakkan kaki ke 2021. Kalau walaupun tadi kakak sempat bilang 50-50 nih, mendingan kita kalau kakak sendiri bikin resolusi tapi ada juga berserahnya. Tapi kalau nggak bikin resolusi sama sekali itu apakah baik, dan kalaupun enggak tuh to what extent kira-kira itu bisa jadi toxic gitu untuk nggak bikin, atau mungkin adakah malah kalau bikin tuh jadi toxic, menurut kakak gimana kalau itu perbandingannya bikin resolusi sama nggak sama sekali? Oke, jadi sebenarnya bikin resolusi atau nggak bikin resolusi itu sama-sama punya kemungkinan toksik gitu. Kalau kita bikin resolusi pun kita harus tahu dulu nih kemampuan kita untuk bisa mencapai resolusi itu tuh seberapa besar, seberapa jauh, atau mungkin kita harus kenali dulu peluangnya dan juga kendalanya terkait resolusi itu gitu. Karena kalau terlalu over pun itu nanti jatuhnya bisa toksik juga ke kita gitu. Karena kalau terlalu muluk-muluk, akhirnya kita nggak bisa mencapai, akhirnya kan bikin kita jadi minder lagi, self esteemnya akhirnya turun lagi gitu. Karena kita nggak bisa mencapai. Jadi memang sebaiknya bikin resolusi gitu, karena itu tadi yang pertama kan akan menjaga kita ya keep in shape gitu ya, tetap dalam jalan jalan kita, tujuan kita, daripada kita nggak bikin sama sekali gitu. Tapi ketika bikin pun cobalah seril mungkin bikinnya gitu. Nah, soalnya ada
beberapa hal yang itu jadi kayak bahaya gitu ketika kita nggak punya goal sama sekali gitu. Yang pertama bahayanya adalah kita jadi nggak ngerti arah, semuanya diikutin, semuanya dicoba gitu. Ya memang itu namanya explore gitu. Tapi ketika kita sudah tahu tujuan kita di awal, kita akan menggunakan waktu dengan lebih baik dan efisien gitu. Kita nggak wasting time untuk mencoba hal-hal yang memang kita nggak akan tuju gitu. Itu bahayanya pertama itu kita jadi gampang banget ikut-ikutan, gampang banget ke bawah arus. Kemudian yang kedua kita jadi nggak maju-maju karena kita ya di situ-situ aja karena nggak ada tujuan kan, kita nggak ngerti mau ngapain, nggak ngerti mau mencapai apa, ya udahlah di situ-situ aja nikmatin hidup gini. Tapi nanti giliran ada orang lain mencapai hal yang lebih, kitanya merasa minder, kitanya merasa kok aku nggak bisa kayak gitu. Ya dari kitanya sendiri nggak mau berusaha gitu. Gimana kita mau mencapai hal yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga bahayanya adalah uh, nanti nanti pun ketika kita nggak ketika kita kerja atau mengerjakan suatu hal, tapi kita nggak punya tujuan, akhirnya kita mengerjakan sesuatu itu dengan ya udahlah seadanya gitu. Kita ngerjakan nggak dengan semaksimal kita, tapi ya udahlah seadanya gitu. Nggak memberikan yang terbaik dari kita karena kita nggak merasa enjoy, nggak merasa happy dengan hal itu gitu. Jadi memang penting banget kenapa kita harus punya tujuan dan resolusi gitu. Terus yang terakhir adalah kalau kita bahayanya adalah kita nanti bisa nggak tenang karena nggak ada tujuan gitu. Kita jadi gampang cemas, kita jadi gampang minder, gampang banget membandingkan diri dengan orang lain, gampang banget overthinking kan, gampang banget juga jadi wah yang lain-lainnya lah sampai yang nggak mood ngapa-ngapain karena merasa nggak capable, karena merasa nggak punya kompetensi gitu. Jadi memang harus penting punya resolusi. Oke, berarti memang harus diperhatikan banget ya kalau misalnya walaupun kita misalnya seandainya pengen berserah pun tetap harus ada target-target agar lebih terarah gitu ya kayak dan juga waste our potential. Sayang banget walaupun memang situasinya sedang tidak pas tapi kalau potensi kita tidak dimaksimalkan kan juga terbuang gitu jadinya 1 tahun itu kan sebuah waktu yang sebenarnya kita bisa buat mengenal diri sendiri juga buat mengembangkan potensi. Sayang juga ya kak, berarti tetap harus ada target biar kita bisa tahu what is our next step gitu. Yes. Okay. Nah, berarti kalau misalnya kakak boleh kasih contoh nih, kira-kira apa ya yang kira-kira itu buat 2021 ini goals yang bisa dibilang goals yang cantik. Jadi nggak toxic, nggak bikin kita terbebani, tapi juga melihat situasi. Ini situasi lagi kayak gini, enaknya tuh contohnya gimana tuh kak kalau untuk resolusinya menurut kakak sendiri? Oke, contoh resolusi itu aku coba bikinnya dari ini ya, salah satu kalau di Jepang itu ada namanya teknik Ikigai. Ikigai itu adalah artinya ya, itu kesenangan dan makna kehidupan gitu. Nah, itu ada ada 4 bagian gitu. Jadi, kalau kita mau bikin resolusi, itu bisa ambil dari salah satu atau lebih dari bagian ini gitu. Jadi, yang pertama itu ada passion, ada profession, ada vocation, ada mission. Jadi untuk yang passion pertama, kita bisa bikin resolusi berdasarkan passion kita gitu. Passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu hal yang kita enjoy ketika melakukan. Kita misalnya rela sampai berjam-jam menghabiskan waktu demi satu hal ini gitu. Kemudian atau mungkin waktu kecil kita tuh paling excited banget kayak kita aduh aku nggak sabar nih, aduh aku suka banget itu ketika kita ngelihat apa atau ketika kita mendengar atau mencium apa atau merasa apa atau menyentuh apa itu. Nah hal-hal itu ketika kita menemukan itu berarti kita bikin resolusinya berdasar passion kita. Misalnya kita suka main musik nih, kita bisa berjam-jam ngabisin waktu buat main musik. Berarti emang passion di situ. Nah coba kita gali passion kita lebih di situ dan juga kita coba bikin resolusi nih di 2021 terkait dengan passion kita. Misalnya kita biasanya cuman ya main musik sekedar ngisi waktu luang aja gitu. Mungkin 2021 coba bikin cover-cover terus di-upload gitu. Siapa tahu nanti
nemu teman atau mungkin ada komunitas juga yang tertarik akhirnya bisa gabung juga gitu. Jadi kan itu ada satu peningkatan gitu, main musik nggak hanya untuk kesenangan diri sendiri tapi juga bisa apa ya, bisa menjalin relasi dengan orang lain gitu misalnya. Terus kemudian bisa juga tadi pertama passion, sekarang yang kedua kita lihat dari profession gitu. Dari profession ini kita biasanya merasa paling jago ketika melakukan apa gitu, atau mungkin kalau kita nggak tahu kita jago ngelakuin apa, biasanya kita sering dimintain tolong sama orang sekitar tuh buat melakukan apa gitu. Itu biasanya bisa dari profession. Misalnya biasanya teman-teman tuh minta tolong aku buat apa ya, misalnya minta minta to apa ya, minta waktu buat dengerin aku curhat gitu, dengerin mereka curhat. Oh berarti aku punya apa ya, punya potensi nih di bidang aku mendengarkan orang lain gitu. Nah mungkin untuk resolusinya bisa dengan kalau kita emang apa beneran di situ ya, misalnya kita passion juga dan itu juga dalam profesi juga kita mungkin jago di situ, coba bisa mungkin gabung sama teman-teman yang punya komunitas terkait misalnya kesehatan mental atau mungkin teman-teman curhat gitu bisa. Atau mungkin juga kalau yang ketiga nih adalah vocation. Vocation itu kita melihatnya dari apa bisa apa ya, dari pekerjaan sih. Jadi kita bisa dapat steady income di bidang apa gitu. Atau kalau misalnya kita harus jualan, kita akan apa ya, yang paling kebayang di benak kita tuh kita jualan barang atau jasa apa gitu. Nah, kalau misalnya kita emang ngambilnya dari vocation ini, kita akan kebayang nih, oh kita bikin resolusi misalnya, oh aku kebayang mau bisnis apa nih, bisnis tanaman deh gitu. Karena aku juga sekarang lagi hobi berkebun gitu. Aku berkebun terus aku jual aja tanamannya gitu. Nah, itu bisa jadi resolusi kita di 2021 gitu ya. Karena lagi pandemi nggak bisa kemana-mana, ya udah deh berkebun juga nggak salah, kan bisa menghasilkan uang juga dari situ gitu. Atau mungkin yang keempat itu dari mission gitu. Mission itu adalah terkait dengan isu apa yang selalu bikin kita tuh gregetan gitu, kayak pengen turun langsung ikut menangani di situ. Atau kita apa ya, rela hati gitu, nggak apa-apa deh aku belain repot-repot demi apa gitu, demi aku ini, demi ini, demi ini. Nah hal itu juga bisa bikin kita apa ya, buat membantu kita menemukan tujuan hidup kita, bikin resolusi berdasarkan mission itu gitu. Itu sih. Semoga nggak bingung dengan teman-teman, tadi ada 4 poin sih. Aku resumkan lagi. Boleh, Pertama boleh. ada passion, kemudian profession, yang ketiga adalah vocation, keempat itu adalah mission. Jadi kalau teman-teman mau bikin resolusi, semoga 4 hal ini tuh bisa membantu. Bisa salah satu aja, bisa gabungan dari beberapa atau kesemuanya juga nggak apa-apa gitu. Berarti tadi yang 4 poin Ikigai ini juga sebenarnya bantu untuk melimitkan kita dari goals-goals yang toxic yang membebani banget ya sebenarnya gara-gara tadi kalau Mm-mm. 4 step ini tuh lebih ke arah knowing ourselves dulu sebenarnya ya kayak. Jadi kayak kita harus tahu dulu tentang kayak gimana kita misalnya passion kita apa sih hal-hal yang kita suka. Jadi mengenal dulu sih diri sendiri ini sukanya apa sih. Nah, buat sahabat proses juga boleh banget share tentang resolusi 2021 apapun itu, share aja sama kita. Siapa tahu kira-kira dari tadi yang dari Ikigai itu atau mungkin sudah dari awal setting goals boleh ditaruh di sini biar nanti pengharapannya kita bersama. Karena sesuai dengan temanya New Year New Spirit, kita semoga semangat ini bareng-bareng sama sahabat berproses semuanya 2021 lebih baik dan semoga harapannya tercapai. Nah, kalau misalnya lagi pandemi gini, kayaknya tuh enaknya dari kalau menurut kakak sendiri yang Mm-mm. kita ingatkan pada diri kita sendiri, kalaupun yang kemarin sudah gagal, ada beberapa yang gagal misalnya goalsnya, what to say to ourselves, gimana caranya untuk kadang-kadang kekecewaan itu beberapa orang beda kan ya kak untuk menghadapi, Mm-mm. apalagi kalau udah dari awal udah punya ekspektasi, aku mau mencapai ini, mencapai itu. Nah, kalau seandainya sudah kebetulan kemarin belum ada kesempatan buat menjalankan resolusi itu, menurut kakak apa nih yang bijak untuk kita katakan pada diri kita sendiri? Mm-mm. Oke, kalau kita sudah berusaha tetapi nggak ada hasilnya,
minimal kita appreciate dulu diri sendiri gitu ya. Kita berterima kasih pada diri sendiri bahwa kita sudah berusaha sejauh ini gitu. Meskipun keadaan sulit kita sudah tetap berusaha gitu. Itu yang untuk sudah yang berusaha. Tapi kalaupun kita belum berusaha gitu ya, tetap appreciate diri sendiri bahwa diri kita ini meskipun belum berusaha tapi setidaknya kita tetap bisa bertahan gitu. Jadi bertahan itu memang nggak mudah gitu ya. Jadi apa ya, ucapkan terima kasih pada diri ini yang sudah bisa bertahan sejauh ini gitu, melewati badai 2020 yang kemarin kayak gitu. Meskipun nggak gampang, at least kita sudah sampai di 2021 loh sekarang tanpa ada apa ya, hal-hal kesulitan yang berarti di 2020 gitu ya. Meskipun berat tapi paling nggak diri kita ini masih dalam keadaan yang sehat gitu ya, dalam keadaan yang sehat yang bisa melakukan aktivitas harian dengan baik gitu. Meskipun ya target banyak nggak tercapai gitu. Paling nggak apresiasi dulu dirimu sendiri, dan kalau misal masih ada hal yang gagal, masih ada hal yang belum tercapai, banyak malah yang belum tercapai, nggak apa-apa, tetaplah berusaha gitu ya. Meskipun pelan, meskipun sedikit banget kemajuannya, nggak apa-apa. Kemajuannya sedikit itu tetaplah kemajuan gitu. Jadi sekecil apapun berusaha, sekecil apapun progresnya, tetap lihat itu sebagai kemajuan, sebagai perkembangan, sebagai perjuangan dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak gampang patah semangat, nggak gampang apa ya, putus asa gara-gara mungkin omongan orang, penilaian orang gitu ya. Setidaknya kita sudah berusaha gitu. Tapi jangan lupa juga nggak hanya mengapresiasi, tapi kita juga memotivasi diri supaya berusaha lebih lagi nih gitu. Oke, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi aku pasti bisa kok melakukan lebih gitu. Karena ke depan ini kan peluangnya juga pasti akan lebih baik Betul. dibanding 2020. Amin gitu ya. Jadi kita harus berusaha lebih baik lagi nih gitu. Oke, berarti tadi ya Kak, yang penting sadar juga, walaupun pasang target, tapi juga sadar bahwa kondisi memang lagi tidak pasti. Jadi jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah dilakukan. Karena sebenarnya Mm-mm. just to stay alive, just to stay sane itu perlu dihargai. Karena kemarin 2020 itu lumayan mengagetkan kita semua, dari yang awalnya mungkin masalah yang worldly, yaitu ada terjadi pandemi, Mm. dan dari itu pun pasti banyak ya Kak yang terjadi perpindahan, pergantian yang secara tiba-tiba yang kita nggak prepare. Jadi kayak harus Mm-mm. juga berarti ya diri sendiri atas udah bisa melewati nih. Iya. Semoga resolusi yang kemarin bisa tertunda sekarang dan bisa terjadi gitu. Oke, sekarang kita mungkin bisa lihat-lihat dari komennya dulu. Oke, sebelum itu tapi boleh nggak kalau Kak Nika sendiri nih 2021 Mm-mm. resolusinya apa? Boleh di-share nggak sama kita? 2021 resolusiku adalah pengennya sih mendapat apa ya? Sebenarnya gini aja, resolusiku adalah mendapat pekerjaan tetap gitu. Karena sejauh ini memang aku bekerjanya masih freelance gitu ya. Kerja di beberapa biro gitu, dan juga di apa ya, kerjasama juga sih gitu. Tetap nanganin klien, cuman aku belum bernaung secara tetap di bawah satu lembaga gitu. Jadi apa ya, pengen ada kerjaan tetap sih kalau aku gitu. Sebenarnya kalau dari freelance pun juga nggak masalah, cuman rasanya kalau aku sendiri aku merasa lebih secure kalau aku bernaung di bawah satu tempat yang tetap kayak gitu. Aku sebenarnya gimana ya, agak bingung juga gitu karena di 2021 ini kondisi masih seperti ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, aku mencoba aja gitu karena 2021 pun juga tetap banyak kok, ada juga yang masih ngerekrut juga kan, rekrutmen juga masih banyak gitu. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja gitu, gimana kita pintar-pintar mengelola diri kita gitu, mengambil setiap kesempatan yang ada, menggunakan dengan baik gitu. Sama ya pengennya harapanku 2021 ini apa ya, bisa berkarya lebih banyak lah, menjangkau lebih luas lagi, lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang emang membutuhkan banget informasi tentang kesehatan mental kayak gitu. Betul, betul. Sama sih Kak, aku juga 2021 ini bener-bener yang penting lebih going out there more. Gara-gara kan kalau aku personally, aku orang itu yang stay safe aja. Kadang-kadang kayak
di zona nyaman aja, tapi tahun 2020 sudah mengenal diri sendiri, yang kayak kakak tadi bilang, memang 2020 kemarin lumayan jadi mengenal diri sendiri, siapa sih saya itu, Mm-mm. kelebihan saya, kekurangan saya, limit saya, apa yang membuat saya senang. Jadinya kalau aku sendiri sih emang sama sih kayak kakak, jadi kayak memang ada pengharapan, tapi tetap ada berserahnya juga, karena memang Mm-mm. walaupun tahun ini udah ada pengharapan, misalnya kalau misalnya masalah pandemi sudah mulai ada solusinya beberapa, walaupun kemarin sempat ada lonjakan, tapi dengan ada solusi jadi ada harapan untuk next step-nya kayaknya bakal lebih cantik nih daripada 2020 gitu ya. Nah, Mm-mm. aku bakal berangkat dari pertanyaan dari salah satu sahabat proses di sini, Mm-mm. itu tentang overthinking. Bener banget sih Kak, apalagi kalau misalnya kayak aku adalah mahasiswa semester 5 nih, OTW semester Mm-mm. 6, yang emang sekarang tuh mainannya LinkedIn. Kita lihat-lihat tuh CV-nya udah keren-keren banget, pengalamannya udah keren-keren banget, sedangkan Mm-mm. kita Mm-mm. yang lagi pengen nyari pengalaman tuh nggak bisa. Apalagi kan untuk menghadapi pandemi ini ada yang beliefnya beda-beda, ada yang afford to stay at home, ada yang bisa stay di rumah, ada juga yang memilih bisa keluar untuk mencari pengalaman baru dan lain-lain. Nah, Mm-mm. untuk teman-teman yang stay at home, pastikan walaupun bisa, masih banyak yang work from home, tapi kan kadang-kadang kalau nge-scroll gitu suka overthinking, aduh nanti kalau misalnya gue udah lulus, kerjanya dapat nggak ya? Ini sama bandingannya sama teman-teman gue, kok saingan-saingan LinkedIn lain kok keren-keren banget, kadang-kadang gitu kan. Mm-mm. Kalau menurut kakak sendiri, kira-kira walaupun kemarin 2020 sudah lewat, tapi di 2021 ini masih ada teman-teman di sini yang bermasalah dengan overthinking. Kalau kakak sendiri, menurut kakak gimana cara gampangnya untuk menghadapi overthinking itu? Oke, jadi kalau dari apa ya menghadapi overthinking, kita lihat dulu nih dari katanya aja overthinking, berarti kita berpikir secara berlebihan gitu ya. Nah, kalau Betul. kita berpikir secara berlebihan, berarti apa yang harus kita kendalikan adalah pikiran kita kan, gitu supaya nggak berlebihan. Nah, ini adalah memang kecenderungan manusia sih ini gitu ya, berpikir secara berlebihan, berasumsi berlebihan gitu ya, membuat kesimpulan duluan gitu sebelum kita ngecek semuanya. Nah, kalau kita overthinking, kita coba belajar untuk meng-cross check dulu gitu pikiran kita. Ketika kita overthinking, coba belajar untuk meng-cross check pikiran kita dengan faktanya, apakah memang sesuai ataukah pikiran kita ini melebihi fakta yang ada gitu. Faktanya nggak sampai segitunya kok kita mikir udah sampai kejauhan banget gitu. Faktanya kita ini sudah semester 5, semester 6, kita punya juga kok pengalaman untuk mengisi CV, tapi kenapa kita mikir kita nggak bisa gitu. Nah, yang menyebabkan overthinking adalah karena kita membandingkan dengan teman-teman kita yang lain gitu. Nah, overthinking ini juga kadang terjadi karena kita nggak adil kepada diri sendiri. Kita membandingkan titik nol kita dengan titik sukses orang lain. Nah, itulah akhirnya bikin kita ngelihat kayak kok gapnya jauh banget ya, kok dia bisa, kok aku enggak. Terus akhirnya malah jadi mikir, ah apa aku nggak mampu ya, apa aku nggak bisa ya, emang aku nggak setop dia kok, nggak sejago dia kok. Ya iyalah gitu, karena kan kita membandingkannya aja udah nggak adil, otomatis ya kita jadi overthinking juga gitu loh. Kita apa melihat bahwa oh aku udah semester ini tapi belum bisa, temanku aja udah bisa, berarti gimana ya, aku nggak bisa nih kayaknya nih. Kalaupun aku bisa ke depan nanti orang lain ngomong apa ya gitu. Akhirnya itu bikin kita cemas sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita bisa gitu. Cuman kita aja yang belum apa ya melihat itu dengan mata yang lebih objektif gitu. Kita melakukan penilaian sendiri menurut versi kita gitu. Nah, coba untuk kita yang pertama itu tadi kita meng-cross check dulu pikiran kita sama fakta di lapangan itu sudah sesuai atau belum, atau berat sebelah atau sudah sama gitu. Yang kedua adalah coba berikan waktu untuk kita bisa self evaluation gitu. Kita bisa merefleksi diri kita dulu. Merefleksi itu bisa macam-macam sih. Kita bisa melihat lagi kelebihan kita apa, potensi kita apa, kekurangan kita apa, atau mungkin kayak kalau teman-teman tahu itu yang namanya analisis SWOT gitu ya. Kita coba analisis dulu kelebihan kita, kekurangan kita, kemudian kendala yang kita alami apa, dan juga potensi sumber daya di sekitar yang bisa kita gunakan itu apa gitu. Sehingga dengan kita melakukan
self-reflection, kita melakukan analisis SWOT terhadap diri kita sendiri, diharapkan itu bisa membantu kita untuk melihat secara lebih objektif gitu. Itu membantu juga untuk mengurangi overthinkingnya kita gitu, karena kita belajar untuk melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kan kalau overthinking kan kita ngelihatnya dari sudut pandang kita doang nih, nggak melihat peluang-peluang yang lain. Tapi kok kita belajar untuk menganalisis lebih, mengidentifikasi lebih, kita akan dapat sumber-sumber lain nih yang itu akan membantu mengarahkan pikiran kita untuk melihat lebih luas gitu, nggak overthinking gitu sih. Oke, ya sih Kak, sama aku juga kalau setelah aku belajar kemarin itu ternyata yang membantu banget overthinking adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa ada loh hal-hal yang di luar our control yang benar-benar memang kita nggak perlu pikirin. Kayak contoh kemarin tuh mungkin teman-teman banyak yang mikirin wah tiba-tiba pandemi nih gimana gue harus ngapain harus harus atau mungkin rada kesel kenapa sih kok tiba-tiba ada pandemi gitu. Kita mungkin harus ingetin juga bahwa hal kayak gitu out of our control, nggak usah blaming ourselves. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita dan memang kita harus memaklumi itu. Dan juga tadi bener banget, aku setuju banget masalah titik nol. Karena memang orang-orang itu limitasinya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Kalau teman-teman ngebandinginnya sama di kasarnya di CV yang sama, maka akan jatuhnya insecure dan lama-lama overthinking, bahkan memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol kita yang nanti akan berujung di overthinking. Jadi bener banget sih Kak, kalau aku setuju banget. Kita harus ingat dulu titik nol kita di mana biar kita gak beat ourselves too much, tahu di mana saatnya untuk istirahat, tahu di mana saatnya untuk ground ourselves dulu, tenang dulu, dilihat dulu big picture-nya, kenapa sih kok nggak bisa iniin target gitu ya. Oke, pun juga sahabat proses yang masih nonton di sini juga boleh kalau misalnya pengen nanya-nanya tentang resolusi 2021 atau mungkin pengen cerita-cerita tentang kemarin resolusi 2020 gimana, terus ntar 2021 gimana ya. Nah, terus kalau misalnya kemarin udah sempat ada goal yang nggak tercapai, tadi kan kakak udah bilang untuk sendiri, kira-kira apa sih kalau kakak sendiri yang jadi penyemangat kayak untuk bangkit lagi? Pasti walaupun 2020 itu di luar dari kita ada yang tetap striving, ada yang tetap tetap sukses gitu, tetap lancar aja 2020, tapi ada juga teman-teman yang kemarin sempat ada drawback-nya di 2020. Nah, kalau kakak sendiri nih, cara untuk mengangkat diri sendiri kakak, untuk di style kakak, di cerita kakak gimana kali ini? Oke, kalau untuk aku sendiri sih, secara pribadi, memang aku bikin resolusi itu tadi yang aku udah share gitu ya ke teman-teman. Dan juga selain itu yang bikin aku, tetap bisa bangkit karena aku yakin sih, masih ada pengharapan, masih ada hal yang baik, waktu yang baik di 2021 ini untuk aku bisa berkembang lebih gitu. Jadi memang aku nggak bisa ngelihat gitu ke depan gimana, tapi paling nggak aku percaya, aku punya pengharapan gitu di 2021 ini akan jauh lebih baik gitu. Meskipun 2021 ini diawali dengan hal yang mungkin ya udah ada aja gitu, bencana udah ada aja, musibah gitu ya di 2021 ini. Pandemi belum selesai, masih ada aja musibah-musibah yang lain gitu. Sedih sih memang, cuman tetap kita harus berpegang pada pengharapan itu gitu, bahwa memang pengharapan itu masih ada dan akan terus selalu ada gitu. Karena kalau kita udah kehilangan pengharapan, ya udahlah hilang semua itu rasanya, kayak motivasi hidup, terus tujuan kita itu bakalan hilang gitu. Jadi tetaplah punya pengharapan teman-teman, sobat berproses, bahwa pengharapan itu selalu ada gitu. Jadi nggak mungkin hilang gitu. Ketika kita sudah tahu pengharapan itu masih ada, entah ke depan baik atau buruk, pasti tetap ada hal baik di balik hal yang buruk gitu. Pasti tetap ada sesuatu yang positif di balik sesuatu yang negatif. Jadi tetap kita harus tetap terus siaga, tetap harus terus waspada gitu ya. Kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya ketika nanti pahit-pahitnya nih hal buruk yang datang, kita udah siap nih untuk menghadapinya gitu. Oke, oke. Jadi yang penting harus siap ya Kak, apapun itu. Pokoknya Mm-mm. tujuan kita di awal apa, dan dari situ baru kita lihat apakah dan pasang pengharapan juga ya, karena kalau misalnya sudah tidak Mm-mm. ada maka sangat
semangat juga hilang, dan kita harus ingat juga spirit itu harus tetap ada dalam diri kita biar Mm-mm. target-target berikutnya tetap terjalani, walaupun kadang-kadang memang situasinya suka tidak pasti, tapi kalau misalnya udah memiliki pengharapan pastinya kemungkinan untuk tercapainya lebih besar gitu ya. Oke. Iya, betul. Dan ini Kak, aku dapat pertanyaan tentang yang tadi metode Mm-mm. tiga itu. Mm-mm, Ketika mm-mm. ketika membuat resolusi, kalau semua resolusinya cuma satu aspek, misalnya cuma mission gitu, itu ada problem nggak sih? Sebenarnya kalau problem ya itu kembali ke diri kita sih. Kita nyusunnya gimana dan juga nanti pelaksanaannya gimana gitu. Kalaupun itu cuma satu hal, tapi kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kita ketika menyusun tujuannya, menyusun targetnya itu dengan benar, dengan baik, dengan matang, dengan mempertimbangkan segala hal dan ketika kita melakukannya itu juga dengan sungguh-sungguh 100% effort kita, ya itu nggak akan jadi masalah gitu meskipun cuma satu doang loh ya, misalnya tadi kayak cuma mission gitu, mission itu tadi kan isu apa yang selalu bikin gregetan, pengen ke lapangan, kita bener-bener apa ya rela mengorbankan apa yang kita punya demi sesuatu hal ini gitu. Nah kalau kita memang bener-bener di situ, kita emang 100% hatinya ke situ, effortnya juga ke situ, pasti ya nggak ada masalah lah gitu, niscaya nggak ada masalah gitu ya, karena kan ya itu tadi kembali yang tadi sempat Kak Irfan singgung kan ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalaupun kita sudah punya tujuan, kita sudah menjalankan proses untuk mencapai tujuan itu 100% dari kita, ya sudah gitu. Hasilnya sih pasti tidak akan mengkhianati gitu. Kecuali ada faktor X di luar sana yang itu cukup dominan, yaitu mungkin bisa jadi problem gitu. Tapi selama kita sudah melakukan yang terbaik dari perencanaannya sampai pelaksanaannya sudah oke, ya hasilnya juga oke gitu, nggak akan masalah kok cuman berjalan dengan satu dari ikigai itu tadi. Betul. Berarti emang ya Kak, selalu yang penting itu adalah kita yang mati sadar bahwa kita udah usaha yang terbaik. Udah usaha yang terbaik apa belum itu juga dilihat dari yang tadi ya Kak. Kayak kita harus tahu diri sendiri dulu, harus Mm-mm. target dulu, semangat dulu. Kalau misalnya sudah put everything our best, sudah terbaik, kalaupun memang kondisinya belum belum pasti, at least kita tahu bahwa kita sudah berusaha maksimal. Dan nanti kan yang ya benar banget, kalau misalnya ada hal yang nggak kita kontrol, jadinya menyalahkannya cuma tinggal mengusahakan diri untuk ikhlas bahwa sadar beberapa hal yang memang tidak bisa kita kontrol, dan jadi kita harus menghargai diri sendiri. Betul banget sih Kak. Aku juga kalau Mm-mm. misalnya tentang berusaha maksimal tuh pasti penting banget, dan untuk menyadari diri kita sendiri, memang kemarin pandemi itu keadaannya tidak pasti, dan as long as kita sudah melakukan hal-hal yang tadi dalam rangka usaha, pasti udah kita sadar juga bahwa jangan terlalu dipikirin banget kalau ada kegagalan yang terjadi. Bener banget sih Kak. Oke. Okay. Mm-mm. Kalau misalnya buat teman-teman di sini juga yang aku ingetin lagi, kalau misalnya teman-teman pengen ada yang pertanyaan atau mungkin pengen curhat-curhat resolusi di tahun 2021, boleh langsung di komen atau mungkin dimasukin ke question box. Aku coba buka question box dulu nih. Nah, kalau question box ini sebenarnya mirip-mirip sih Kak sama yang tadi. Kadang Mm-mm. 2000, gara-gara kemarin udah melewati 2020, kadang-kadang tuh bikin pesimis nih. 2021 Mm-mm. gak sih kayaknya gue melakuin goals-goals yang gue pengen gitu, misalnya 2021 tuh bisa gak sih? Kalau misalnya untuk kakak sendiri, perbandingannya nih dari kemarin mulai 2020, dari 2019 ke 2020 ke 2020 ke 2021 tuh ada perbedaan dari perubahan perangkaian resolusi nggak sih, gara-gara kemarin 2019 ke 2020 aja itu kan awal-awal tuh masih beda banget, tahun barunya masih party-party, masih Mm-mm. seneng, masih pengharapannya masih luar biasa, beda banget sama tahun ini. Tahun kemarin mungkin beberapa kebanyakan sahabat terus juga 2020 perpindahan 2021 lebih ke arah di rumah aja, mungkin sendiri, berbeda banget sama yang tahun lalu. Kalau kakak sendiri ada beda Mm-mm. apa menurut kakak perbedaan paling besar setting goals buat 2020 kemarin sama setting goals buat 2021? Oke, kalau setting goals buat 2020 kemarin, itu kan pengennya kalau aku nih ya, pencapaianku adalah memang secara apa ya, secara finansial gitu ya. Tetapi ternyata itu kan belum sepenuhnya tercapai gitu. Karena ya meskipun tercapai tapi tidak apa ya, nggak 100% lah gitu.
Kalau aku sih lebih ke pencapaian yang lain gitu. Jadi apa yang nggak aku targetin ternyata itu bisa aku raih juga gitu loh. Jadi untuk 2020 kemarin emang pencapaianku yang targetnya awalnya finansial, terus akhirnya berakhir dengan pencapaian dari self growth gitu. Jadi dari self development gitu. Aku merasa aku lebih bisa berkembang, aku lebih bisa ngerti diriku gitu. Dalam artian biasanya ya memang aku mengenal diriku gitu ya. Tetapi kan itu dalam situasi yang baik-baik saja, situasi yang ya pada umumnya. Tapi ketika pandemi kemarin kan situasinya tuh gitu banget lah pokoknya. Jadi itu Betul. kayak lebih melihat gitu. Oh, aku ternyata kalau lagi situasi kayak gini tuh aku ternyata bisa juga loh kayak gini gitu. Oh, aku bisa loh kayak begini. Aku nggak nyangka juga gitu. Jadi kayak lebih ke pencapaiannya di bidang yang lain sih, yang aku nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Jadi apa ya, 2020 ya memang spesial sih. Apa yang Hmm. direncanakan cuman ya baru berjalan Januari Februari, tiba-tiba Maret kan sudah lockdown, sudah PSBB segala macem sampai sekarang juga gitu. Jadi apa ya, tetap ada yang tercapai tapi justru itu di bidang yang lain yang aku tidak sangka sebelumnya gitu. Dan untuk 2021 ini apa ya, masih pengen juga mencapai target yang 2020 kemarin sama meningkatkan self development lagi sih, mengembangkan diriku lebih lagi karena 2020 kemarin ternyata kayak oh aku ternyata bisa loh di sini, oh aku ternyata punya kemampuan juga di sini gitu. Nah 2021 ini aku pengen meningkatkan itu sih gitu, sama mungkin belajar lagi beberapa skill baru gitu atau mengurangi kebiasaan burukku di 2020 itu juga termasuk goals juga sebenarnya gitu. Mm. Ya sih Kak, sama aku tuh apalagi kemarin 2020 itu kan seharusnya aku itu mulai kuliahnya di abroad. Aku mulai overseas education. Hmm. Jadinya pas kemarin mau dari 2019 ke 2020 tuh mikirnya udah nanti gue di negara itu bakal coba makanan baru, bakal coba organisasi Hmm. karena gimana, bakal Mm-mm. ikut organisasi, organisasi di luar kampus yang juga bisa ngasih experience baru. Pokoknya udah siap-siap adventure. Tahu-tahu Mm-mm. pas pengen pergi waktu itu pas 2020 tahu-tahu langsung lockdown semua negara dan Indonesia kan lumayan ya untuk kasusnya lumayan tinggi dan Mm-mm. uh, Mm-mm. ternyata kalau misalnya negara-negara yang edukasi ini yang tempat aku kuliah itu tuh ternyata lumayan kecil kasusnya jadi mereka menutup dan akhirnya pun nggak jadi akhirnya sampai sekarang pun masih di Indonesia saja jadi bener kak aku juga dari yang hal konkret berubahnya jadi self growth karena memang 2020 itu Mm-mm. belajarnya luar biasa banyak sih kak dari mulai kenal diri sendiri kenal lingkungan juga mungkin teman-teman sahabat bersih juga banyak yang relate dari yang tinggalnya mungkin ada yang ngekos ada yang apa balik ke rumah akhirnya Iya, malah betul. perkenalan lagi sama keluarga bonding lagi segala macam jadi yang betul sih kak dari sisi self growth itu malah yang 2020 bener-bener beda banget orang diriku yang di 2019 pindah ke 2020 sama yang sekarang sih beda banget bener banget kak. Mm-mm. Jadi kayak kerasa gitu kan perubahannya. Justru Bener bener. karena pandemi ini kita jadi bisa ngerti diri sendiri tuh gimana. Coba kalau nggak pandemi mungkin kita ya udahlah gitu-gitu aja kak sih ya kan. Plus minusnya bener-bener ini banget sih, maksudnya kayak pas awal-awal mungkin pas pandemi itu kayak mikirnya kenapa sih, kenapa tahu-tahu ada berita yang penyakitnya pun kayaknya flu gitu kan, cuma terus kayak Hmm, mm-mm. tahu-tahu ada yang death case-nya lumayan banyak juga waktu itu di Indonesia sekitar bulan Maret tuh langsung yang harus stay at home segala macam yang mungkin kaget dan awal-awal sebenarnya uh, masih ada pengharapan awal-awal Maret gara-gara uh, mungkin beberapa dari kita tahunnya itu 2 minggu lockdown that's it normal life again balik lagi Mm-mm. ada lagi ternyata sampai sekarang Januari 2021 masih penyesuaian beberapa dari kita ya kak. Iya betul. Terus akhirnya ya di situ tuh kita juga belajar adaptasi nggak sih akhirnya dari yang awalnya kita denial kita nggak mau sekarang kita akhirnya sudah belajar untuk hidup berdampingan dengan COVID ini gitu. Ya dengan penerapan itu tadi protokol kesehatan gitu kan akhirnya ya mau nggak mau kita tetap harus berkegiatan seperti biasa cuman dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kayak apa ya aku melihat COVID ini juga mengajarkan kita satu apa ya satu dinamika gitu. Yang awalnya kita emang bener-bener nggak mau kita berusaha banget buat menolak akhirnya sekarang ya udahlah mau gimana lagi gitu emang dari kitanya yang harus belajar hidup berdampingan dengan si musibah ini gitu. Benar. Dan survival mode-nya itu hidup banget ya kak karena dari Iya sebelum betul. mungkin kayak ya udah yang penting gue kuliah lancar yang penting gue ini lancar senang udah
yang penting jalan. Tapi kalau sekarang kita harus tahu diri kita sendiri nih, gue bakal ke trigger nggak ya sama ini, gue bakal nggak nyaman nggak ya kalau sama ini, gara-gara we live with ourselves kan sekarang, kayak kita, Hmm. kita doang, kita ngobrol juga ya jadinya mengenal diri sendiri banget sih. Bener di 2021 ini menjadi orang yang skill adaptasinya tinggi banget sih, bener kan? Iya, betul. Kita belajar bijak juga, belajar peduli juga. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa kan sekarang jadi mempertimbangkan kan, ini aman nggak, ini emang bener-bener penting dan bermanfaat nggak, gitu kan. Terus kita juga jadi belajar peduli sih, kita mau ngapain juga mikirin kesehatan orang, gitu. Jadi banyak sih sisi positifnya sebenarnya. Mhm. Dan ini juga ya kan, sebenarnya kayak misalnya pengen pergi keluar aja mikirin dulu, uh, pertama diri sendiri akan kena atau enggak, yang kedua apakah Hmm. jadi carrier ke teman-teman di luar sana, Mm-mm. pulangnya juga mikir orang-orang Iya, aman enggak ya. Jadinya bener-bener ini sih Kak, kayak yang benar 2020 itu rintangannya kita nggak pikirin kita bakal pernah dapat, tapi once dapat tuh kita belajar adaptasinya tuh luar biasa banget sih kan memang. iya betul betul. Gitulah, jadi memang semoga 2021 ini pengharapannya buat teman-teman sahabat proses juga semuanya semoga lancar dan semoga bisa lebih tercapai. 2021 mulai dengan harapan, sudah mulai ada solusi untuk pandemi, dan juga mungkin beberapa teman-teman udah mulai ada, walaupun ada beberapa juga negatif yang terjadi, tapi semoga pengharapan dan semangat baru kita di tahun baru ini bisa membuat tahun baru ini lebih luar biasa indahnya gitu lah ya. Oke, Iya, kira-kira sip. kalau untuk kakak sendiri ini ada nggak sih pesan terakhir untuk para penonton di sini saat proses yang datang, kira-kira 2021 kita kalau pengen memulai nih step our foot di 2021, kira-kira mindset spirit apa yang harus ada di teman-teman sahabat berproses? Oke, kalau mindset dari spirit kita itu tetap tadi percaya bahwa pengharapan itu ada. Hari depan itu kita memang nggak ada yang tahu, tapi kalau kita memang percaya berpegang pada pengharapan itu, kita akan punya kekuatan lebih untuk melangkah, bahkan untuk bertahan sekalipun kita akan punya kekuatan itu gitu. Dan juga ketika nanti teman-teman belajar untuk membuat tujuan gitu ya, jangan lupa untuk pakai teknik SMART. SMART. Jadi kita kan smart goals for 2021 gitu ya. Smartnya itu yang pertama S adalah spesifik, yang kedua M adalah measurable, ketiga itu A itu achievable, kemudian R adalah relevan, dan T adalah time base gitu. Jadi ketika teman-teman mau menentukan tujuan gitu ya, bikin tujuannya itu secara smart. Jadi kita bikin smart goal. Jangan lupa spesifik mungkin tujuannya, yang bisa diukur juga progresnya seperti apa. Kita bikin kriteria untuk memantau progresnya. Kita juga harus bisa melihat tujuan ini tuh yang memang benar-benar bisa kita achieve gitu. Jangan terlalu muluk, tapi paling nggak itu harus realistis. Kemudian yang keempat adalah relevan gitu. Kita harus melihat juga itu relevan enggak, kita bisa memperjuangkan itu atau enggak, kita akan melibatkan siapa aja itu memungkinkan atau enggak, itu harus relevan. Dan juga yang terakhir adalah time base. Kita harus bikin jangka waktunya juga gitu. Misalnya dalam 6 bulan atau dalam 6 minggu atau mungkin hari ini atau dalam berapa jam ke depan. Kita harus punya tujuan supaya itu akan membuat kita nggak kehilangan arah untuk menjalani 2021 ini gitu. Karena ke depan tuh penuh ketidakpastian, tapi ketika kita punya tujuan, kita punya goals, itu akan membantu kita untuk kita bisa berjalan dengan arah yang benar gitu, dengan arah yang lebih baik gitu. Betul. Oke deh, berarti teman-teman sahabat berproses ini jangan lupa pasang goals, resolusi, nggak cuma goals doang, tapi harus smart goals yang harus kita lihat satu-satunya apakah achievable atau enggak. Kita juga harus mengingat kapasitas diri sendiri, limitasi diri sendiri, biar yang tadi faktor-faktor tadi itu nggak terlewatkan, dan juga biar 2021 ini lebih efektif dan juga lebih smart pastinya. Gitu aja Mm-mm. kira-kira. Terima kasih banget Kak Nika sudah mau hadir siang ini ngobrol-ngobrol bareng sama kita semua. Terima kasih juga Oke. buat sahabat berproses semuanya. Dan juga kalau misalnya teman-teman di sini sebenarnya tadi baru join atau gimana, boleh banget ntar kalau misalnya kelewatan bisa langsung cek ke IGTV-nya Ruang Berproses, karena semuanya live yang sudah lewat dan yang baru pun juga ada di situ. Dan aku juga pengen tahu nih, nanti malam jam 7 bakal ada webinar self healing yang bawain tuh Kak Fiona Valentina. Ini adalah seorang clinical psychologist yang
Kalau kemarin yang kita omongin 2020 luar biasa, tantangannya banyak banget. Teman-teman mungkin ada yang terluka, ada yang kecewa. Di sini semuanya kita bantu untuk self healing. Jadi boleh banget masih bisa daftar sampai jam 3 hari ini. Terus juga teman-teman jangan lupa untuk tetap stay safe, lakukan protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Gitu aja. Terima kasih Kak Nika sudah mau join Sama-sama, terima kasih juga Kak Irfan udah sharing-sharing nih di ya. siang hari ini. Iya ya. Oke deh gitu Thank aja. you semua teman-teman, sobat Ya, berproses. dan selamat hari Jumat. Iya, selamat hari Jumat. Bye, stay safe.